Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma alhimna marosidana umurana wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana qulubana futuhal arifina. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil ajiz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, baik nikmat jasmani, nikmat rohani, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat waras panjang umur. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, para alim, para ulama, dan kita selaku umatnya. Nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat, kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak membaca syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena membaca sholawat ini adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan,
Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan dalam satu keterangan dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan man sholat man utawi sapane wong yang membaca sholawat satu kali, orang ini akan diberikan kebagusan oleh Allah pahala 10 pahala. Diangkat derajatnya 10 derajat. Akan diampuni dosa-dosanya, kesalahannya 10 kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa orang yang membaca sholawat 10 sholawat, maka orang ini akan diberi pahala oleh Allah 100 pahala. Dan orang ini akan diampuni dosanya 100 ampunan dosanya oleh Allah. Dan orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah 100 derajat oleh Allah. Dan juga barang siapa orang yang membaca sholawat 100 sholawat, maka orang ini akan diberi pahala oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, kebaikan oleh Allah, 1000 pahala, 1000 kebaikan, 1000 kebagusan oleh Allah. Dan akan diangkat derajatnya oleh Allah 1000 derajat oleh Allah. Dan orang yang membaca sholawat 100 sholawat, orang ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kesalahannya oleh Allah, 1000 kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat man utawi sapane wong, orang yang membaca sholawat 1000 sholawat, maka orang ini akan diberi kebebasan oleh Allah, 2 kebebasan. Yang pertama, orang ini akan dibebaskan oleh Allah, tidak akan termasuk orang-orang munafik. Siapa orang yang munafik? Orang munafik adalah orang yang mengucapkan iman kepada Allah. Dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dalam hatinya membohongi keimanannya. Mengaku dia orang Islam, tapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang Islam. Sekarang banyak manusia orang Islam yang tidak suka terhadap ajaran agama Islam. Disuruh sholat tidak mau, disuruh zakat eman, disuruh puasa lapar, disuruh sedekah tidak mau. Mengucapkan dalam lisannya dia adalah beriman kepada Allah, ngaku Islam kepada Allah, tapi hatinya menyalahi. Itulah tanda-tanda orang yang munafik. Apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Seperti zaman sekarang, kata Bang Haji Roma Irama dalam satu lagu, agama cuman di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan
cuman sekedar slogan. Itu kata Bang Haji Roma Irama. Maka dalam satu keterangan, ketika orang Islam ngaku Islam, sekarang banyak orang Islam wis ora seneng maring ajaran agama Islam. Kalau orang Islam tidak senang, tidak cinta dengan ajaran agama Islam, apakah diperintahkan oleh Allah? Seperti dalam rumah tangga yang tidak lagi cinta terhadap rumah tangganya. Contoh, kalau seorang istri sudah tidak cinta terhadap suaminya, disuruh membuatkan kopi tidak mau, disuruh tidur bersama tidak mau, diajak kondangan tidak mau. Kira-kira kalau seorang wanita, seorang istri disuruh tidur bersama tidak mau, menyediakan kopi tidak mau, apakah rumah tangganya terus berhenti? Pasti akan berhenti. Sama seperti orang Islam yang sudah tidak cinta terhadap ajaran agama Islam, disuruh sholat tidak mau, disuruh zakat eman, disuruh sedekah eman, disuruh puasa katanya lapar. Kira-kira Islamnya terus apa mari? Hanya sekedar pengakuan Islam, tapi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan agama Islam yang diaturkan oleh Allah. Dalam satu kitab diterangkan, kitab Safinatun Najah, Arkanul Islami khamsatun lima. Jadi orang Islam ini harus melaksanakan berapa? Arkanul Islami, pokok ajaran agama Islam itu ada 5. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Yang ketiga adalah membayar zakat bagi orang-orang yang punya harta. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Dalam satu lagu begini, rukun Islam iku ana 5, nomor 1 sahadati wajah, tekad isun Allah Maha Esa, lan tekad Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Kaping 2 salat fardu 5, subuh duhur asar maghrib isya. Luwe bagus nambah sholat sunnah, supaya kang pardune sempurna insya Allah.
Kaping telu bayar zakat fitrah. Kang sugih bayar zakat harta. Suci jiwa bersih kelawan raga, tolak bala lan tundung bahaya insyaallah. Kaping papat lakoni puasa bulan Ramadan 30 dina. Senin Kemis bagus lakonana, gulatana derajat minulia insyaallah. Kaping lima ziarah ning Mekah, munggah haji ning padang Arafah, salat arba'in ning Madinah kanggo wong kang mampu lan kuasa insyaallah. Lakonana temenanan kelawan ikhlas suka terima, ning dunya urip bahagia, ning akhirat oli surga. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah, tidak tergolong orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, hai orang-orang yang beriman, sapa alladzina udkhulu, pada masuk ke sirakabe, manjinga sirakabe, pisilmi maring agama Islam, kafah alis kabeh. Dan Islamnya Islam anu kepudang. Iman Islam anu kepudang. Mandu kepudang, wulune kuning, nandur cipir godonge bae, ngaku wong Islam, ning masjid ning langgar beli manjing-manjing, ana pikir sira ngomonge bae, gubuk dur ning tengah-tengah kali, weru bedug duhur rerasan beli mari-mari, gubuk dur ning tengah-tengah leleran, weru bedug duhur wong wadon masih petanan. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang
orang yang membaca sholawat 1000 sholawat akan diberi kebebasan dua. Yang kedua adalah orang itu akan dibebaskan dari siksa api neraka Allah. Akan dilindungi dari siksa api neraka Allah. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita semua, supaya tidak termasuk orang-orang yang nanti akan menjadi bahan bakar neraka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong akeh kang pada iman sapa alladzina ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum lan keluargamu, naron saking siksa api neraka. Bagaimana menjaga diri kita? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, menjaga anak-anak kita untuk taat kepada Allah, melaksanakan sholat dari mulai kecil, dididik dari mulai kecil untuk melaksanakan sholat. Ketika setelah dewasa nanti, besar nanti, tidak harus disuruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Orang sekarang, ya Allah, banyak sekali. Orang tua kadang-kadang sekarang bangga ketika anak-anak kita dikasih motor, anak kita sudah dikasih HP, merasa sudah mempunyai kewajiban terhadap anak, padahal kewajiban orang tua diantaranya adalah mendidik anak-anak kita untuk mengenalkan kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Dan diberikan nasihat bahwa kewajiban menjadi manusia di alam dunia, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga anak kita, jaga keluarga kita, jaga istri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga sholatnya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, memberikan zakat kalau mempunyai harta dan benda. Kalau sudah mampu, laksanakanlah ibadah haji. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kebebasan yang nomor 2 adalah dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Yang mana bahan bakar neraka ini adalah batu dan manusia. Bahkan dalam satu keterangan dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan, seringan-ringannya siksa neraka adalah orang itu diberikan sendal, diberikan terumpah. Tapi terumpahnya, sendalnya bukan terbuat dari alat, bukan terbuat dari kayu, tapi sendal itu dibuat oleh Allah dari api. Sing digodok ning jero neraka selama 3000 tahun. Yang tadi warnanya merah digodok lagi 3000 tahun jadi warnanya putih.
masih kurang panas, digodok lagi 3000 tahun jadi warnanya hitam. Maka setelah itu disuruh orang itu untuk memakai terumpa, memakai sendal yang dibuat oleh Allah dari api, yang digodok di dalam neraka selama 9.000 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah dipakai, bukan saja yang melepuh kakinya, otaknya pun mendidih, merasa kepanasan. Itu seringan-ringannya siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan untuk itu mari kita memperbanyak sholawat. Sholawat adalah perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, untuk apa? Untuk sholat, Allah tidak sholat. Berikan zakat, Allah tidak zakat. Tapi kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat, Allah pun membaca sholawat. Innallaha setuhune Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikat Allah yusholluna ala nabi, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita. Ada satu orang ini perbuatannya, atau menjadi bahasa Jawane pegaweane, masuk ning hutan, keluar hutan, manjing metu ning hutan, manjing metu ning alas. Untuk apa? Untuk mencari kayu bakar. Setelah mendapatkan kayu bakar, jual kayunya. Lama-lama orang ini meninggal dunia. Tapi ketika dia meninggal dunia, ya Allah, badannya dalam keadaan hitam. Dari bahasa Jawane ireng getong. Ireng getong. Adiknya menangis melihat keadaan kakaknya yang meninggal tidak wajar, tidak seperti orang yang lain. Orang ini dia punya adiknya menangis di depan mayat ini, yang mayatnya dalam tubuhnya hitam. Ketika adiknya sedang menangis meratapi kakaknya yang sudah menjadi mayat, tapi badan dalam keadaan hitam, tiba-tiba ada satu cahaya dari langit yang jatuh. Cahaya yang jatuh terang itu menjadi manusia, berwujud manusia yang wajahnya ganteng, matanya damar kanginan, rambutnya andan-andanan, cungurnya seperti cungur koci, lambene seperti manggis rengat. Ya Allah, ganteng, pakai jubah, pakai udeng-udeng. Seorang pemuda yang ganteng yang turun dari langit, yang cahaya jatuh tadi, berwujud manusia, pemuda yang ganteng. Lalu pemuda itu mengusap mayat yang warnanya hitam. Adiknya terkejut. Kisana, engkau siapa? Kau tiba-tiba muncul di hadapanku dan mengusap kakakku yang berwujud hitam ini.
Maka pemuda itu menjawab, engkau tidak tahu bahwa saya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adiknya berkata, hei Kisana, kalau engkau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa engkau adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa keistimewaan kakakku ketika hidup di dunia? Rasulullah menjawab, kakakmu ini ketika hidup di dunia, ketika masih hidup, masuk ke dalam hutan, keluar hutan, mencari kayu bakar untuk dijual. Kakakmu selalu membaca sholawat. Membaca sholawat, lagi dodok sholawat, lagi ngadeg sholawat, mau tandur sholawat, mau nyambel sholawat, mau tidur membaca sholawat. Lisannya selalu membaca sholawat, masgulam bidzikrillahi ta'ala, selalu berzikir kepada Allah dan selalu membaca sholawat kepadaku. Maka orang ini diberikan keistimewaan, didatangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di hari kiamat orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah, dan orang ini akan mendapatkan minuman nanti di hari kiamat. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa biridho wa taufiq wal inayatillah. Begitu, marilah kita memperbanyak membaca sholawat, membanyak dzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholawat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lon-lon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat, buntut curut buntut jaran, kudu nurut perintah pangeran. Iwak bandeng gade dawa, kepiting capite langka, ora parak ora pandang harta benda. Ingat, lihat channel saya di Jaka Tingkir Channel. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pemirsa yang budiman, dan kita nanti akan mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.